Om Swastiastu. Salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Inilah sekolah saya, tempat saya mengajar di SD Negeri 3 Apuan. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Prita Ayuningsi SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Tidak terasa saya sudah sampai belajar pada modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Perkenalkan dahulu, inilah murid-murid saya kelas 6 SD Negeri 3 Apuan. Inilah salah satu pembiasaan positif di kelas kami, yaitu memberikan salam yang semangat dan luar biasa agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, yang utamanya adalah motivasi belajar intrinsik pada siswa yang timbul dan muncul dari dalam diri siswa atau murid tersebut. Jangan lupa juga memasukkan speaking dan yel-yel yang menarik agar siswa lebih semangat dan termotivasi dalam memulai pembelajaran. Dalam lagu dan yel-yel yang kita lakukan bersama murid, kita bisa menyisipkan nilai kebijakan yang muncul pada saat pembelajaran. Ini adalah sesi diskusi yang saya lakukan bersama murid saat membuat keyakinan kelas. Diskusi berjalan santai namun serius. Semua anak memberikan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang akan kami buat. Apa yang mereka usulkan kami catat dan kami akan menyimpulkan dalam satu keyakinan kelas yang akan kami yakini. Setelah keyakinan tersebut kami sepakati, maka kami juga membuat konsekuensi yang akan diterima bila mana keyakinan kelas tersebut tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, kami membuat konsekuensi tersebut agar pembelajaran dapat berjalan nyaman, aman, dan menyenangkan. Karena keyakinan kelas itu sudah terbentuk, saksikan ya berikut ini. Kalimat yang sudah dibentuk secara positif tanpa paksaan dan universal pada keyakinan kelas dapat ditampilkan sebagai berikut. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar atau berkegiatan. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, mendengarkan dan menghargai pendapat teman. Yang keempat, selalu meminta izin jika ke toilet atau ada keperluan. Yang kelima adalah menjaga kerukunan. Inilah kolaborasi murid dan guru saat berkreativitas membuat keyakinan kelas yang akan ditempelkan pada kertas manila yang sudah saya siapkan di depan kelas. Alat-alatnya yaitu kertas origami, spidol, kemudian tulisan yang sudah saya cetak. Setelah itu anak-anak akan menempelkan di kertas manila tersebut keyakinan kelas yang sudah disepakati dan sudah diyakini. Inilah andil dari anak-anak berpihak kepada murid. Anak-anak dari berdiskusi, menyampaikan pendapat, sampai membuat keyakinan kelas yang kreatif yang mereka bisa lihat setiap hari dengan sesuatu yang menarik. Jika anak-anak sudah tertarik, maka mereka akan selalu mengingat apa yang mereka yakini. Inilah keyakinan kelas yang telah terbentuk dan sudah dituangkan dalam sebuah karya yang menarik dan kreatif, hasil karya murid-murid di kelas 6 SD Negeri 3 Apuan yang dapat meningkatkan motivasi intrinsik murid yang ada dalam dirinya. Setelah itu, kita membuat dokumentasi terbentuknya keyakinan kelas 6 SD Negeri 3 Apuan.
Setelah saya berhasil membuat keyakinan kelas bersama murid-murid di kelas yang saya ampuh, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah menyampaikan bahwa saya ingin melakukan diseminasi kepada rekan-rekan sejawat saya tentang budaya positif. Setelah diberikan waktu yang tepat, maka saya memberitahu rekan-rekan sejawat saya untuk mengikuti pembimbingan. Mereka pun meluangkan waktu mendengarkan dan kami saling berbagi ilmu serta berdiskusi tentang penerapan budaya positif di sekolah kami. Silakan tonton video berikut ini. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, serta penerapan segitiga dan siklus di dalam menjalankan sekolah. Budaya positif budaya itu pembiasaan yang kita lakukan di sekolah. Salah satunya adalah seperti yang saya paparkan dari disiplin positif, memotivasi perilaku anak kita bagaimana, dan ada yang dijelaskan motivasi itu terkait dua jenisnya yang dilakukan. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru itu bagaimana. Baca aja. Disiplin positif. Disiplin positif di sini berkaitan dengan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Disiplin diri dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dalam membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dan eksternal. Internal di sini adalah bagaimana dia mempunyai rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang dia lakukan, bukan dengan cara paksaan. Motivasi. Nah, ini yang tadi bilang motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama yaitu motivasi eksternal, ekstrinsik dari luar. Motivasi muncul karena adanya suatu paksaan atau ketidaknyamanan. Misalnya sekarang kita suruh dia dapat PR. Nah, kalau kalian tidak dapat PR nanti kalian dihukum. Itu kan sebuah paksaan. Tapi kalau dia bisa mengerjakan PR tersebut dengan rasa tanggung jawab, oh memang itu kewajiban saya, itu memang tugas saya. Tapi itu salah satu motivasi yang kita berikan. Tapi motivasi itu namanya dari internal, dari dalam diri. Intrinsik. Motivasi internal akan tumbuh jika murid ingin menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Lanjut. Nah, dari motivasi dan yang menjelaskan motivasi dan disiplin positif tersebut sebab dan pemberian penghargaan berlihat akan meminimalisir motivasi ekstrinsik dalam diri sendiri. Apa tadi intrinsik itu? Apa ekstrinsik itu? Dari luar yang dilakukan secara paksa, untuk adanya ketidaknyamanan. Sebagai seorang guru, kita harus mengenal posisi kontrol seorang guru, Ibu Bapak. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu adalah penghukum, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Apa itu? Bapak merasa sering menjadi salah satu dari 5 posisi ini? Dan dari itu apakah pernah beberapa menghalanginya, misalnya kenapa tidak mau PR? Saya pun sendiri pernah melakukan seperti itu gitu. Nah, terus yang membuat rasa bersalah, aduh kok gitu sih kamu, harusnya kamu begini. Nah, kita menyalahkan murid. Ya, kemudian yang keempat, sebagai teman kita selalu membela dia. Kita selalu membela dia, padahal dia melakukan kesalahan. Kalau kita tidak ada, pasti dia kecewa, oh ibu ini tidak ada. Lebih baik saya aja sama ibu ini. Dia memperlakukan saya sudah layak
Baiklah, kita lihat video berikutnya. Satu lagi, Pak. Silakan, Pak. Silakan, saksikan video berikutnya. Mungkin video ini akan membuka pikiran ibu tentang posisi kita sebagai guru. Nanti dicontohkan. Posisi pembuat masalah bersama. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi jadinya. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 2 minggu sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi terpukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hubungan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampaknya terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terpukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyerang benda. Wah, sudah berapa ini, Nak? Selamat bahagia saya. Sudah, Pak. Nah, ini lain kali, lainnya lo begitu lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seru gitu. Jadi gitu. Sehat? Sudah sekarang semua. Saya masih urusan absen kali. Mamuli, ada tes saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara lama atau cenderung bersedia guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Posisi manajer itu juga mengacu pada kita membuat keyakinan sekolah atau kelas. Kita sudah mengetahui adanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu turun sekarang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sekolah dalam memberikan bentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan dalam tujuan itu. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam disiplin sekolah. Seperti contohnya saja, keyakinan kelas itu berdoa sebelum
keyakinan kelas. Setelah adanya keyakinan kelas itu ada namanya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi ini yaitu berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas yang tadi di video itu ada kata-kata seperti ini, Bapak. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, namun kesalahan tersebut bisa diperbaiki. Harusnya kita berbuat bagaimana? Itu adalah namanya menstabilkan identitas. Dia yang tidak merasa bersalah, namun kita menitik beratkan pada kita dulu, memberikan dia contoh. Kemudian memvalidasi tindakan. Misalnya kita ngomong seperti ini, anak, apakah yang kamu berikan tentang keyakinan kelas? Apa kamu merasa bersalah setelah melanggar keyakinan kelas ini? Misalnya seperti itu. Kemudian ada yang tadi adalah menanyakan keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas yang mana yang kamu yakini? Misalnya kita bertanya seperti itu kepada murid. Nah, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sampai di sana yang akan saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau saran dari paparan materi yang tadi saya sampaikan, silakan. Stop dulu. Oke, jangan silakan kalau ada yang bertanya maupun memberikan saran. Tanya. Ini Ini dua ya. Kalau mungkin kalau sampai sekolah dasar itu bagaimana ya, kita cari sekolah dasar itu kita dari awal, dari anak-anak yang masih tidak tahu apa-apa, kita memberikan pendidikan seperti itu dari awal, dari kemarin mungkin Ibu yang tanyakan posisi kontrol sebagai dua tapi apa dengan segitiga restitusi yang tadi yang dikatakan tidak tahu abangnya, hasilnya mungkin. tidak disalahkan jangan kemudian dia jadi asal dia menjelaskan apa yang menyebabkan dia membuat kesalahan itu. Kalau tidak dengarkan biasanya kita guru kayak yang penghukum tadi ya mau mendengarkan penjelasan dia cuma nunjuk-nunjuk bahwa kamu aja yang salah gitu. Itu yang biasanya memunculkan jadi dengarkan aja dulu. Misalkan habis ibu mendengarkan cari kebenarannya, nanti kita meminati dulu dari dia ngomong. Bagaimana kita di sekolah mengarahkan siswa ke jalan yang benar tanpa menyakiti hati siswa sendiri. Karena anak-anak yang namanya anak-anak pasti nakalnya bisa disebut semua nakal. Kalau dia banyak ini lagi salah lagi salah. Mana kurangnya anak-anak ini? Apa dia iya. Bagi ada yang mau cerita, saya pernah dari posisi ini. Terima kasih kalau bilang benar berapa itu kan yang 3 sampai 5 memang anak-anak kan juga daripada akhirnya 2 bulan berjalan itu kasihan sekali karena dia bergantung pada diri dia dan dia masuk dia ikut memang sih kalau teman kan pihaknya dia jadinya memang itu tidak tergantung kan dia jadinya mungkin ada kalanya kita sebagai teman, ada kalanya juga kita harus bisa memberi motivasi lah pada anak-anak biar tidak tergantung terus. Kalau di TK kan
Kalau di sana nggak pernah nerapin psikologi, kalau di rumah nggak pernah. Kebanyakan temannya di anak-anak nggak ada anak TK kan masih cengeng lah gitu. Nggak mungkin kita bentak di sana nggak bisa. Semua atas cerita dan tanggapan serta pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya dan kita menyelesaikan bersama-sama bagaimana posisi kita sebagai guru. Terima kasih atas penguatannya tadi dari kepala sekolah tentang posisi kontrol yang kita hadapi sebagai seorang guru. Betul sekali tadi Ibu bilangnya, kita harus bisa memposisikan diri kita, maka kita sebagai teman, sebagai pemantau, apakah kita sebagai manajer. Nah, memang yang paling terbaik itu adalah posisi manajer. Tidak bisa kita langsung berubah, kita untuk memproses untuk menjadi posisi manajer. Itu bedanya. Stop hari. Sehingga itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh
memvalidakan identitas. Yang kedua itu memvalidasi tindakan. Apakah benar melakukan kesalahan ini? Bisa kita menggunakan pertanyaan tersebut. Yang ketiga tadi menanyakan keyakinan keras. Pastinya kita buat untuk keyakinan keras itu bagaimana? Ya, mari kita bersama-sama merancang di tahun ajaran baru biar setiap kelas itu mempunyai satu kesepakatan kelas, yang kedua adalah keyakinan keras. Mari kita sama-sama melakukan perubahan yang lebih baik lagi.
lagi pendapat orang lain. Kita harus saling menghormati. Baiklah, tetap terapkan keyakinan kelas itu, yaitu di kelas maupun di sekolah. Bagaimana? Ya? Siap. Terima kasih. Oh, langsung campur di kaca ya, Nek? Bu. Kami dahan, ngirim
Sekian video diseminasi tugas modul 1.4. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.